Suara pemilih Ibu Khofifah di Pilgub Jatim 2018 masih sedikit lebih besar dari seluruh pemilih Partai Demokrat di Pileg 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sebangsa dan setanah air, apa kabar Anda? Semoga tetap sehat dan senantiasa mendapat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami adalah relawan ajudan dari Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Ajudan adalah Aliansi Juara dukung Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 2024 nanti, insya Allah. Video ini adalah lanjutan video sebelumnya, yaitu membahas tokoh potensial menjadi cawapres Pak Anies untuk Pilpres Februari 2024 nanti. Sebelum membahasnya, saya sampaikan dulu komen-komen yang mendukung Mas AHY adalah sekitar 40%, yang mendukung Ibu Khofifah sekitar 50%, dan sisanya 10% bukan saja tidak mendukung, malah protes dan meminta kami untuk tidak menyebut-nyebut nama Mas Gibran, putra Pak Jokowi. Maka setelah mempertimbangkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saya menyampaikan sikap resmi relawan ajudan. Dengan ini, kita menyatakan berhenti mengaitkan Mas Gibran Rakabuming dalam bursa cawapres Pak Anies. Dan kami minta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh semua saudara-saudara kami pendukung Pak Anies di seluruh Indonesia dalam beberapa hari ini terakhir. Anggaplah ini test the water. Lalu apa saja alasan dan pertimbangannya? Alasan pertama, kami sadar bahwa sebagian besar pendukung Pak Anies adalah saudara sekalian yang tidak suka pada pemerintahan Pak Jokowi sejak Pilpres 2014 dan terutama Pilpres 2019 lalu. Kondisi politik saat itu memaksa saudara sekalian mendukung Pak Prabowo. Saat nama Pak Anies dikenal publik sebagai Gubernur DKI Jakarta dan beliau berhasil menghadirkan keadilan, kebijakan yang pro rakyat, dan banyak pembangunan fisik, maka saudara sekalian menemukan sosok harapan baru. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbukti ada 3 partai dan jutaan rakyat di berbagai daerah menilai Pak Anies sangat layak untuk didukung dan diperjuangkan menjadi Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 nanti. Alasan kedua, di satu sisi Pak Anies menawarkan perubahan, sementara di sisi lain sosok Mas Gibran, juga Pak Ganjar, bahkan Pak Prabowo adalah termasuk pihak pendukung utama Pak Jokowi. Mereka mendukung keberlanjutan. Nah, perubahan tentu sangat sulit dilakukan jika melibatkan orang-orang tersebut, khususnya Mas Gibran yang adalah putra Pak Jokowi. Berikutnya alasan ketiga. Saat kita relawan ajudan menyenggol nama Mas Gibran, ternyata Pak Prabowo gercep, sudah gerak cepat mendekati Mas Gibran untuk jadi cawapres beliau. Dan ini ternyata membuat PDIP meradang, maka ditegurlah Mas Gibran. Artinya apa? Jika Pak Prabowo yang merupakan menteri dan sekutu Pak Jokowi saja tidak sanggup menggandeng Mas Gibran, maka Pak Anies lebih tidak mungkin. Menurut PDIP, Mas Gibran itu seperti gula, jadi akan banyak semut datang mengkerumuni. Ini memang realita. Bahkan pemirsa, kami yang tinggal di Depok sudah mendengar isu Mas Kaesang, putra kedua Pak Jokowi, akan ikut pemilihan wali kota Depok
pada sekitar Oktober 2024 nanti. Banyak yang komen, Mas Gibran kan kurang umur. Oke, itu benar. Syarat Capres dan Cawapres adalah 40 tahun minimal. Ada di pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Sekarang, beliau 36 tahun, jadi kurang 4 tahun. Kalau seandainya gugatan PSI dan beberapa pihak lainnya di MK soal pengurangan usia menjadi 35 tahun untuk Capres dan Cawapres dikabulkan, maka tentu saja Mas Gibran bisa ikut Pilpres. Nah, sekarang bagaimana dengan Mas AHY? Sesuai gambaran singkat di video sebelumnya, memang benar. Relawan dan simpatisan sekitar 90% bisa menerima Mas AHY sebagai cawapres Pak Anies. Syarat usia mencukupi yaitu 45 tahun, beliau kelahiran Agustus 1978, sekolah di Singapura dan Amerika, pendidikan S2 Master of Science, berumah tangga dengan harmonis dan tidak pernah tersangkut kasus hukum. Mas AHY secara fisik gagah dan tampan, murah senyum, sopan, dan lembut tutur katanya. Beliau taruna terbaik di angkatannya, meraih bintang Trisakti Wiratama, bintang Adi Makayasa seperti ayahanda beliau Pak SBY, juga punya pengalaman tugas militer yaitu di perbatasan Lebanon dan Israel pada tahun 2006 untuk misi perdamaian PBB. Dan sekarang Mas AHY menjabat Ketua Umum Partai Demokrat dengan 54 kursi DPR RI. Beliau sering bertemu dan mendampingi Pak Anies dalam berbagai acara, dan tampaknya mereka berdua cukup akrab, ada chemistry, kecocokan. Nah, aspek yang perlu diperhatikan adalah elektabilitas beliau. Kalau tingkat popularitas, gak ada masalah, sangat dikenal. Nah, sebagai pertimbangan, perolehan suara Mas AHY pada Pilgub DKI Jakarta Oktober 2017 lalu hanya 17%, ya sekitar 930.000 suara, tidak sampai 1 juta. Ini cukup rendah jika dibandingkan dengan suara Basuki Jarot sekitar 42% dan Anies Sandi sekitar 39%. Ya, ini hanya indikator sederhana. Kesimpulannya, Mas AHY oke banget dalam beberapa aspek, namun agak rendah di aspek elektabilitas. Bagaimana dengan keterkaitan Mas AHY dengan pemilih saudara-saudara kita suku Jawa yang kita tahu mayoritas? Mas AHY suku Jawa tapi kelahiran Bandung, SD di Bandung, SMP di Jakarta Timur, sebelum masuk SMA Taruna Nusantara di Magelang. Pak SBY sendiri memang kelahiran Pacitan, Jawa Timur, tetapi karir militer dan politik beliau banyak di Jawa Barat dan Jakarta. Boleh dibilang Mas AHY adalah contoh Jawa modern. Nah, dalam konteks ini mungkin berlaku ungkapan wong Jowo kudu iso Jawani. Sedikit menambahkan, perlu diingat Pileg dan Pilpres dilakukan bersamaan. Sebagai ketum Demokrat, saya pikir Mas AHY akan sangat sibuk jika mengurus keduanya, memimpin para caleg Demokrat di seluruh Indonesia agar lolos ke DPR, dan sekaligus kampanye Pilpres ke berbagai daerah. Dan sekali lagi, ini dilakukan di waktu bersamaan. Nah, ini berat, pemirsa. Saat ulang tahun ke-44 Mas AHY Agustus lalu, beliau bahkan masuk rumah sakit karena DBD. Itu belum masuk masa kampanye. Sekarang, bagaimana dengan Ibu Khofifah? Ibu Khofifah berusia 58 tahun. Beliau kelahiran Mei 1965. Pendidikan juga S2, Master of Science. Beliau kuliah S1 di Universitas Airlangga, Jatim, dan S2 Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia Jakarta.
Ibu Khofifah adalah NU sejati dan sekarang menjabat Ketua Tanfiziyah, pengurus besar NU untuk periode 2022-2027. Diperkirakan saat ini warga Nahdliyin ada sekitar 95 juta, menjadi ormas Islam terbesar di dunia, diikuti Muhammadiyah dengan 60 juta. Ibu Khofifah pernah menjabat menteri 2 kali, yaitu di era almarhum Gus Dur sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu sejak 1999 sampai 2001, dan di era Pak Jokowi sebagai Menteri Sosial sejak tahun 2014 sampai 2018. Nah, beliau dulu aktif di PKB Gus Dur. Kemudian sejak Februari 2019 menjabat Gubernur Jawa Timur. Yang perlu kita catat adalah jumlah suara pemilih Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak di Pilgub Jatim, yaitu sebesar 10,4 juta. Luar biasa banyak. Dan menang bahkan unggul 1 juta suara atas pasangan Gus Ipul dan Putih Guntur Soekarno yang didukung oleh PDIP, PKB Caimin, dan juga Gerindra. Saat itu, Juni 2018, Nasdem dan Demokrat ikut mengusung Ibu Khofifah. Nah, sejarah kerjasama politik ini jelas membuat koalisi perubahan Pak Anies akan lebih mudah melamar Ibu Khofifah. Bagaimana dengan kedekatan Ibu Khofifah dengan Pak Anies? Saya nilai cukup baik. Sewaktu masih sama-sama menjabat gubernur, tahun 2021, Pak Anies berkunjung ke Jawa Timur untuk kerjasama di bidang pertanian. Nah, jauh sebelumnya, Ibu Khofifah dan Pak Anies pernah sama-sama menjadi juru kampanye mendukung kemenangan Pak Jokowi di Pilpres 2014. Dan kemudian kita tahu keduanya diangkat menjadi menteri. Seandainya, ini seandainya Pak Anies dan Ibu Khofifah jadi pasangan sekarang, maka ini akan seru. Tahun 2014, mereka berdua berjuang untuk kemenangan orang lain, yaitu Pak Jokowi. Maka sekarang untuk Pilpres 2024, mereka berdua berjuang untuk kemenangan diri mereka. Kesimpulannya, suara pemilih Ibu Khofifah di Pilgub Jatim 2018 masih sedikit lebih besar dari seluruh pemilih Partai Demokrat di Pileg 2019. Ibu Khofifah memang top markotop dan Nasdem suka banget sejak dulu. Nah pemirsa, demikianlah sekelumit analisa atas profil dan potensi suara Mas AHY dan Ibu Khofifah. Ini hanya perkiraan, bisa benar, bisa salah. Semoga bisa menambah wawasan Anda semua. Mohon dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, tekan tanda lonceng, dan komen. Insya Allah kita akan balas. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.